Shalom semua, nama saya Sanusi Basaha. Saya orang asli berasal dari Perak, melayani di Gereja Kota Iman Mantin, Negeri Sembilan, dan gereja yang saya layani adalah orang asli dari keturunan suku Temuan. Dan saya sudah berada di Mantin selama 28 tahun dan melayani sejak perintisan sehingga sekarang ini, dan gereja kami sudah ada 3 cabang di bawah Gereja Kota Iman Mantin. Dan pada malam ini terima kasih kepada Bicara Sabda karena kesempatan untuk saya berkongsi dalam Bicara Sabda pada hari ini. Dan topik yang saya akan kongsikan bersama pada malam ini adalah tentang membangun kepimpinan dalam pelayanan orang asli. Nah, saya mau jelaskan di sini, saya tidak akan bicara tentang cara ataupun bahan ataupun cara bagaimana untuk membangun kepimpinan orang asli. Saya lebih mau menyentuh tentang prinsip, bahkan juga pendekatan bagaimana untuk menjangkau, bahkan bagaimana untuk membangun pemimpin dalam komuniti orang asli. Saya sendiri sudah terlibat dalam kepimpinan orang asli selama 28 tahun ini. Saya sudah melatih banyak hamba Tuhan. Bahkan sekarang ini banyak di antara mereka sedang berada di lapangan melayani gereja. Bahkan ada yang menjadi pemimpin, bahkan gembala sidang di dalam gereja mereka setempat. Nah, malam ini saya lebih mau berbicara tentang pendekatan dan prinsip. Saya tahu kadang-kala kita punya cara, kita punya mungkin bahan, tetapi kalau pendekatan kita, kalau prinsip kita juga tidak sesuai dengan keadaan bahkan kehidupan orang asli, nah bahan itu juga akhirnya akan menjadi sia-sia. Kita harus selari dengan kedua-duanya. Cara, bahan, bahkan juga pendekatan dan prinsip bagaimana untuk membangun dan juga untuk melatih pemimpin-pemimpin, bahkan pastor-pastor orang asli itu sendiri. Terlebih itu saya mau kita melihat firman Tuhan daripada kitab 1 Samuel pasal 16 dan pasal 17. Karena firman Tuhan ini akan menjadi pegangan dan dasar apa yang saya mau sampaikan pada hari ini. Yang pertama, 1 Samuel pasal 16 ayat 7, Alkitab katakan begini. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, karena aku telah menolak dia. Allah tidak melihat sebagaimana manusia melihat. Manusia melihat penampilan lahiriah, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ayat firman Tuhan berikutnya adalah 1 Samuel 17 dan 26 dan 28. Daud pun bertanya kepada kalangan yang berdiri bersamanya, apakah yang akan dilakukan terhadap orang yang dapat membunuh orang Filistin ini, dan yang dapat menghapus celah ini daripada Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sehingga dia mencemu barisan perang daripada Allah yang hidup? Rakyat menjawabnya seperti percakapan yang dengan orang itu. Maka menyalalah amarah Eliab terhadap Daud. Katanya, mengapakah engkau datang kemari? Kepada siapakah engkau amanahkan kawanan domba yang sedikit itu di gurun? Aku mengenal keangkuhan dan kejahatan hatimu. Engkau datang hanya untuk menonton peperangan ini, bukan? 38-39 dari 1 Samuel pasal 17. Kemudian Saul memasangkan pakaian perang pada Daud, dipakainya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju zirah padanya. Daud mengikatkan pedangnya pada pakaian perangnya, lalu coba untuk berjalan karena dia belum pernah memakainya. Kata Daud kepada Saul, hamba tidak dapat berjalan dengan pakaian ini karena hamba belum pernah memakainya.
lalu Daud menanggalkan semuanya itu. Nah, firman Tuhan ini bicara tentang Daud yang telah ditetapkan Tuhan ataupun yang disediakan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Nah, ini adalah satu pegangan yang saya sendiri pegang sehingga hari ini, karena ya sesuatu yang penting untuk kita pelajari, untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, bahkan kepada pemimpin yang dipanggil oleh Tuhan itu sendiri. Nah, kita lihat masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Samuel pun melakukan kesalahan. Ketika dia melihat Eliab, abang kepada Daud, dia berpikir bahwa itu dipilih Tuhan. Padahal yang dipilih Tuhan bukan Eliab, bukan 8 abangnya yang berhikmat dalam ketenteraan. Tetapi yang dipilih Tuhan itu adalah Daud. Sebab itu Alkitab katakan bukan lahiriah yang dilihat oleh Tuhan, tetapi hati yang dilihat oleh Tuhan. Nah, yang kedua tadi kita lihat juga, Eliab pun juga melakukan kesalahan. Dia memandang rendah Daud. Dia memandang bahwa Daud itu layak bukannya di lapangan perang. Daud itu layaknya di padang gurun mengembalakan domba. Ataupun dengan bahasa kasar saya mau katakan, Daud itu layaknya di kampung. Daud itu layaknya di padang gurun. Daud itu layaknya hanya kerjanya menjadi gembala. Nah, Eliab pun melakukan kesalahan ketika dia melihat bahwa Daud itu tidak layak untuk berada di barisan hadapan untuk berperang melawan Goliat. Nah, yang ketiga juga kita lihat Saul pun melakukan kesalahan. Ya, dia coba untuk menjadikan Daud itu tentara. Ya, dilengkapi dengan perlengkapan senjata, perisai untuk bertahan melawan Goliat. Namun kita lihat itu juga tidak sesuai untuk Daud. Kenapa? Daud itu menjadi dirinya sendiri bagaimana untuk mengalahkan Goliat. Nah, ini yang saya katakan tadi, prinsip dan juga pendekatan yang mungkin jadi perhatian kita pada malam ini, ya, bukan saja kepada kita semua di luar sana, bahkan juga saya sendiri melihat prinsip ini saya gunakan dalam gereja pelayanan saya, bagaimana untuk membangun kepimpinan dan juga pastor dalam gereja saya setempat. Nah, saya tahu saya juga menggunakan pelbagai cara untuk melatih. Namun prinsip ini saya tidak asingkan. Saya menggunakan bersama-sama dengan cara ataupun bahan bersama-sama dengan prinsip pendekatan, supaya nanti pemimpin itu bukan saja mereka ada pengetahuan untuk menjadi pemimpin atau pastor, bahkan juga mereka boleh menjadi diri mereka sendiri sebagai orang asli yang bukan saja boleh memimpin orang asli, bahkan juga bangsa lain ketika mereka dipanggil Tuhan untuk melayani suku bangsa lain di luar sana. Nah, satu saya mau katakan bahwa prinsip pendekatan itu juga sangat penting. Kita tahu gereja orang asli ini sudah bertapa hampir 94 tahun. Ya, sebenarnya sudah 94 tahun. Ya, dan sejarah mengatakan bahwa pelayanan orang asli itu dimulakan dalam keadaan yang sangat sukar. Ya, kalau kita membaca sejarah, ya, saya sendiri sudah membaca sejarah, saya melihat sejarah pelayanan orang asli ini bukan mudah. Ya, naik lagi 6 tahun, pelayanan orang asli ini akan sampai pada usia 100 tahun. Nah, pada malam ini sebelum saya bicara tentang prinsip dan juga pendekatan, saya mau bicara tentang sejarah, bagaimana pelayanan orang asli ini dibangunkan, bagaimana pelayanan orang asli ini dimulakan, ya, sehingga daripada orang yang merintis, misionari yang merintis, kita ada misionari yang kedua yang meneruskan, lalu diserahkan kepimpinannya kepada orang asli itu sendiri untuk memimpin. Karena misionari mereka hanya sementara. Misionari kedua mungkin mereka hanya sementara. Namun
orang asli sendiri yang penting, di mana mereka ini harus mengambil tanggung jawab dan peranan mereka untuk membangun kepimpinan, untuk melayani bangsa orang asli sendiri. Saya katakan tadi, usia pelayanan orang asli sudah berusia 94 tahun. Namun pelayanan orang asli masih berada di takuk yang rendah. Ya, pelayanan orang asli masih perkembangannya masih lagi bukan seperti pelayanan bangsa-bangsa lain. Cukup hebat, cukup luar biasa. Kita masih kekurangan pemimpin. Kita masih kekurangan pastor. Yang paling mungkin saya rasa kurang lagi, kita masih kurang pastor yang menonjol. Begitu menonjol, bukan saja melayani orang asli, bahkan juga boleh melayani bangsa-bangsa lain ya di luar sana. Nah, yang pertama saya mau katakan bahwa gereja orang asli itu dimulakan pada 1930. Ya, kita lihat ya di slide sana, ya, misioneri pertama yang membawa Injil, yang ingin membawa Injil kepada orang asli adalah Paul Bimin. Ya, bersama istrinya Natalie. Mereka datang ke sini pada 1930. Ya, mereka memulakan pelayanan mereka di sekitar Jerantut, di Pahang, namun mereka gagal. Ya, mereka gagal. Ya, gagal karena mereka orang putih. Ya, mereka orang putih dan mereka ada masalah komunikasi. Mereka tidak tahu cara budaya kehidupan masyarakat orang asli pada waktu itu. Ya, mereka gagal. Namun kita lihat mereka tidak berhenti di situ. Ya, mereka mencari usaha bagaimana untuk menjangkau orang asli. Nah, dia pulang ke Medan ya, dan dia membawa seorang lagi missionary daripada Medan berketurunan Batak. Ya, nama dia Alexander Simanjuntak. Ya, di mana dia telah membawa dia untuk merintis perjalanan penginjilan sekitar Jalan Pahang. Ya, dan kalau kita membaca sejarah ini, ya, missionary Alexander Simanjuntak ini telah membuka sekolah. Pelayanannya dimulakan dengan sekolah. Lihat gambar itu di sebelah kiri, itu adalah Alexander Simanjuntak, dan juga 3 orang asli itu adalah murid-murid Alexander yang pertama. Ya, di mana pelayanan yang pertama dimulakan ya di Batu 16 Jalan Pahang yang menghala ke Cameron Highland. Selepas itu, ketika pelayanan orang asli mulai berkembang di bawah pelayanan gereja Metodis, ya, maka seorang pemimpin yang baru yang bernama Balahu Hasan yang mulai diangkat, bukan saja diangkat tetapi diserahkan kepimpinan ini kepada beliau, ya, mendiang Reverend Balahu Hasan, ya, daripada 1974 sehinggalah 2011. Dan pada waktu itu kita lihat pelayanan orang asli sudah mulai berkembang luas. Ya, daripada bukan hanya Perak saja, mungkin sampai ke Pahang, mungkin sampai ke Melaka, ke Johor. Bahkan kita lihat pelayanan orang asli sehingga hari ini ia mulai berkembang luas. Ya, dia mulai berkembang luas. Ya, bukan saja gereja Metodis, tetapi juga kita ada gereja Lutheran, kita ada gereja Presbyterian, kita ada berbagai gereja yang mulai melayani, mulai menjangkau gereja-gereja orang asli sehingga hari ini. Nah, apa yang saya mau katakan pada hari ini adalah bagaimana pada dahulunya seorang misionaris yang telah melayani, dan ketika dia melihat satu keperluan dalam orang asli itu sendiri, yaitu kepimpinan, dia mulai melatih, bahkan dia melatih sesuatu sesuai dengan kehidupan orang asli itu sendiri. Nah, pada malam ini saya mau bicara 3 prinsip. Ya, 3 prinsip ataupun pendekatan bagaimana untuk membangun kepimpinan orang asli. Nah, yang pertama, perhatikan potensi yang boleh dibangunkan dalam kehidupan pemimpin orang asli itu sendiri. Perhatikan potensi
yang boleh dibangunkan dalam kehidupan orang asli itu sendiri. Nah, yang pertama ini penting. Ya, kita melihat potensi yang ada dalam kehidupan pemimpin itu sendiri. Tadi saya baca daripada 1 Samuel pasal 16, Samuel pun salah untuk menetapkan seorang pemimpin untuk memimpin bangsa Israel. Karena dia melihat lahiriahnya anak Isai, karena mereka itu berhikmat sebagai tentara bagi bangsa Israel dan beranggapan bahwa ini layak untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kadang-kadang kita pun boleh salah juga untuk melakukan pendekatan untuk membangunkan pemimpin orang asli itu sendiri. Nah, kadang-kadang saya secara pribadi untuk memilih ataupun membangun seorang pemimpin, saya tidak peduli orang itu pandai atau tidak pandai, orang itu mungkin ada pendidikan atau tidak ada pendidikan, orang itu hebat atau tidak hebat. Saya tidak peduli siapakah mereka, tetapi yang saya mau ambil tahu apakah mereka itu punyai potensi untuk melayani, punyai potensi untuk mengembangkan kepimpinan di dalam kehidupan mereka. Bahkan di dalam gereja saya secara pribadi, saya ada orang pemimpin ataupun pelayan yang memang tidak ada pendidikan, yang memang mereka tidak pandai baca, bahkan ada di antara mereka menulis pun tidak pandai. Tetapi saya boleh lihat potensi di dalam kehidupan mereka. Bahkan saya juga ada orang yang pandai, ada orang yang mungkin ada pendidikan, namun mereka tidak punya potensi untuk melayani. Ya, namun bagi saya mereka bukanlah orang yang bijak pandai yang saya lihat, bukan orang yang hebat saya lihat, tetapi orang yang berpotensi, ada kemampuan untuk melayani gereja. Nah, orang ini saya akan latih, orang ini saya akan bangunkan mereka untuk menjadi pemimpin. Ya, saya ada pemimpin yang tak tahu baca tapi boleh menyanyi dengan luar biasa. Saya ada pemimpin yang tidak pandai menulis tapi mereka boleh melayani gereja dengan luar biasa. Kenapa? Karena di dalam kehidupan mereka ada potensi untuk melayani. Dan kita lihat kadang-kala kita di dalam kehidupan kita lebih melihat apa yang ada di luar mereka, tanpa kita peduli untuk melihat sesuatu yang penting dalam diri mereka, yang kadang-kala kita juga mungkin terlepas pandang bahwa Tuhan telah memanggil mereka dan mereka berpotensi untuk melayani gereja Tuhan. Ya, setelah itu kita lihat yang pertama, kalau kita mau membangun pemimpin orang asli, lihat potensi hidup mereka. Apakah mereka ini punya panggilan? Apakah mereka ini punya hati untuk melayani Tuhan? Apakah mereka ini berpotensi untuk melayani Tuhan? Dan kita memberi peluang kepada mereka untuk mengambil bagian dalam pelayanan dalam gereja Tuhan. Ya, di gereja saya ada bendahari yang tidak pandai tulis, tidak pandai baca, tapi dia boleh menguruskan keuangan dengan baik. Ya, bahkan juga dia menjadi orang yang tanda tangan cek keuangan gereja kami di bank. Walaupun dia harus menulis satu persatu, namun itu tidak menjadi halangan untuk dia menjadi bendahara di gereja. Walaupun dia tidak pandai baca, walaupun tulisnya pun tidak bagus, tetapi dia tetap melayani. Bukan karena dia tidak pandai, tetapi karena ada potensi, ada panggilan dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang paling penting, potensi kita harus perhatikan. Nah, yang kedua, pendekatan yang kedua adalah percayakan mereka platform untuk mengembangkan potensi pelayanan di dalam kehidupan mereka. Nah, yang kedua ini adalah platform. Kita memberi mereka peluang ya untuk
melayani. Kita memberi mereka peluang untuk mereka mengambil bagian dalam pelayanan mimbar. Bahkan juga mungkin kita beri mereka platform ya untuk melayani di luar ataupun untuk menyandang sesuatu jabatan yang penting di dalam kehidupan mereka. Ya, dan kalau kita lihat tadi seperti firman Tuhan yang kita baca tadi 1 Samuel pasal 17 26 hingga 28, Eliab tidak percaya Daud itu untuk berada di barisan hadapan. Bahkan Daud direndahkan oleh Eliab. Nah, kita lihat keadaan ini sebenarnya berlaku kepada kita pada waktu ini. Kadang-kala kita latih pemimpin, kita melatih banyak pemimpin dalam gereja kita. Mungkin kita melatih banyak pemimpin dan pastor dalam gereja denominasi kita. Tetapi apakah kita memberi mereka platform ya untuk mereka mengembangkan pelayanan mereka? Apakah kita memberi mereka peluang untuk memimpin, mungkin memimpin jabatan ataupun memimpin departemen bahagian yang lebih besar, yang lebih mencabar di dalam kehidupan mereka. Nah, ini sesuatu yang penting, yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kita melatih pemimpin bukan hanya untuk jadi pemimpin di kampungan saja. Kalau kita melatih pemimpin, kita melatih bukan saja untuk mereka boleh melayani di kampung, tetapi mereka juga diberi peluang, diberi platform untuk mengembangkan pelayanan mereka di tahap yang lebih tinggi, ataupun di tahap yang lebih atas, ataupun di satu tahap yang mungkin mereka boleh belajar perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang penting di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mempertingkatkan pelayanan mereka. Nah, justru itu kita lihat, kalau kita melatih pemimpin, kita ada cara untuk melatih pemimpin. Jangan lupa, perkara kedua ini platform. Sediakan mereka platform. Ya, saya sendiri, saya pribadi, saya pergi banyak gereja, bahkan juga persekutuan gereja orang asli. Dan saya juga kadang-kadang sedih. Kenapa saya sedih? Sangat jarang saya melihat pemimpin orang asli berada di platform yang atas. Kadang-kala kalau kami ada mesyuarat atau ada pertemuan pastor-pastor orang asli, hanya nama pastor-pastor orang asli, tapi mereka tidak diwakili oleh orang asli itu sendiri. Mereka diwakili oleh bangsa-bangsa lain, diwakili oleh pastor-pastor yang bukan orang asli. Saya tidak katakan bahwa itu tidak baik, tidak. Sekurang-kurangnya ini adalah waktunya di mana kita boleh, bukan saja boleh membangun pastor orang asli, malah kita sediakan mereka platform. Ya, platform untuk mengembangkan pelayanan mereka. Platform untuk mereka berada di garisan hadapan. Platform untuk memimpin seluruh kepimpinan gereja yang telah dipercayakan kepada mereka. Ya, mereka bukan hanya layak untuk di kampung saja, tetapi mereka layak untuk semua. Sebagaimana Tuhan panggil kita bukan saja untuk bangsa kita, tetapi juga untuk bangsa lain. Demikian juga pastor dan juga pemimpin orang asli ini. Ya, kalau mereka dilatih, kalau mereka ini mungkin dibangunkan dalam sesuatu pelayanan itu, jangan lupa pendekatan yang kedua ini platform. Kenapa? Supaya mereka juga boleh belajar, supaya mereka juga mempunyai peluang untuk mengembangkan diri mereka dalam pelayanan, apalagi pelayanan yang melibatkan pelayan-pelayan yang besar, dan juga mungkin bahagian-bahagian yang lebih mencabar di dalam kehidupan mereka. Saya sendiri ketika saya dipercayakan untuk memimpin Bahasa Malaysia Divisions di dalam Assemblies of God, mula-mula saya berkata, saya boleh buat tak? Saya mampu buat tak? Tetapi platform itu telah disediakan untuk saya untuk menjadi exco member di dalam Assemblies of God. Dan saya berbicara dengan gembala sidang saya. Gembala sidang saya bicara begini, Sanusi, saya hanya mau kamu belajar.
Platform ini telah diberikan kepada kamu, kamu harus belajar. Karena saya harus bekerja, saya harus melayani, saya harus bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang hebat. Ya, dan tanpa melihat keadaan saya sendiri, akhirnya saya terima, bahkan saya sanggup belajar dengan hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat ini untuk saya mengembangkan diri saya, bahkan juga pelayanan saya. Saya bersyukur karena kesempatan, saya bersyukur dengan platform yang diberikan kepada saya, ya, bukan saja untuk memimpin gereja bahasa Malaysia, tetapi juga untuk memimpin gereja-gereja orang asli di dalam Assemblies of God. Nah, kita lihat, ini adalah platform yang disediakan Tuhan untuk saya layani. Bahkan saya percaya juga gereja lain, ya, denominasi yang lain, ya, di masa akan datang, perbanyakkan platform, ya, untuk pastor dan juga orang asli ini mewakili bangsa mereka di dalam pelayanan, bahkan denominasi, bahkan gereja. Apa saja pelayanmu, pastikan orang asli ini diberi platform, ya, untuk mengembangkan pelayanan mereka. Nah, yang ketiga, ya, pendekatan yang ketiga adalah percayakan mereka untuk menjadi diri mereka sendiri dalam pelayanan. Ya, dan saya selama hampir 15 tahun ini, sejak kebelakang ini 15 tahun ini, saya memberi perhatian di bagian ini. Bukan sahaja soal pelayanan, bahkan juga soal memperkasakan ekonomi. Dan saya mempunyai pandangan yang berbeza. Saya tidak katakan pandangan NGO, pandangan gereja, pandangan orang lain itu salah. Ya, tidak, saya tidak berkata demikian. Mereka punyai, mungkin mereka punyai alasan tersendiri mengapa mereka melakukan seperti itu. Ya, tetapi bagi saya mempunyai pandangan yang berbeza. Saya mau orang asli itu menjadi diri mereka sendiri. Seperti saya katakan tadi, dalam firman Tuhan, Saul coba memperlengkapi Daud dengan pakaian tentara, ya, dengan pertahanan tentara, tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena Daud bukan dibangunkan dalam ketenteraan. Daud tidak dilatih sebagai seorang tentara. Daud hanya gembala. Daud punya cara tersendiri bagaimana untuk mengalahkan Goliat. Sebab itu, di dalam pelayanan orang asli, kepercayaan itu harus dijadikan dasar. Artinya, kadang-kadang kita melatih pemimpin, kita harus percaya pemimpin itu boleh melayani. Mereka boleh memimpin. Ya, mereka boleh menjangkau jiwa. Mereka boleh membangunkan gereja. Artinya kita mempercayakan mereka untuk melayani, ya, sesuai dengan panggilan yang telah dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka perlu menjadi diri mereka sendiri ketika mereka melayani. Saya percayakan gereja, bahkan gereja kepada pastor saya untuk dilayani. Ya, saya akan memantau mereka. Ya, saya akan menasihati mereka. Ya, saya akan membimbing mereka. Namun, gereja yang mereka layani, saya memberi kepercayaan sepenuhnya kepada mereka untuk menjadikan diri mereka sendiri melayani di gereja itu sesuai dengan panggilan yang telah dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, soal itu saya katakan tadi, kepercayaan itu harus menjadi dasar. Bagaimana mereka boleh berkembang kalau kita masih ragu-ragu dengan mereka? Bagaimana mereka boleh berhasil kalau kita masih tidak percaya dengan mereka? Nah, justru itu yang ketiga ini sangat penting. Ya, saya katakan tadi, kepercayaan harus menjadi dasar. Nah, saya itu saudara dalam kepimpinan gereja orang asli, pelayanan orang asli,
Ya, dari sejarah tadi kita lihat bagaimana misionaris pertama, misionaris kedua, yang ketiga itu kepimpinan diserahkan keseluruhan kepada orang asli. Sehingga pelayanan metodis saat ini sangat luas, sangat banyak. Mereka punyai ratusan pemimpin, mereka punyai banyak pastor-pastor yang melayani di bawah mereka. Bahkan juga pada sekarang ini saya mau memberitahu bahwa 3 pendekatan ini sangat penting, dan saya mempraktik sehingga hari ini. Saya melihat potensi itu sesuatu yang sangat penting. Ya, latihan itu penting, latihan itu juga harus seiring dengan pendekatan, bahkan juga prinsip. Ya, potensi penting. Ya, platform itu penting. Kita percayakan mereka platform untuk melayani. Ketiga, saya katakan tadi bahwa kita juga percayakan mereka untuk mereka melayani sesuai dengan panggilan mereka dan menjadi diri mereka sendiri untuk melayani gereja Tuhan. Jadi saudara, perkongsian yang singkat ini sedikit mungkin membantu kita ya untuk mengerti prinsip dan pendekatan bagaimana untuk membangunkan pemimpin orang asli. Pada malam ini, pada hari ini, saya mau menutup dengan doa. Saya mau berdoa, Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada malam ini. Kami belajar tentang kepimpinan gereja orang asli. Tuhan, kami berdoa Engkau akan terus membantu kami untuk membangun generasi penerus, pemimpin dan pastor untuk melayani gereja orang asli. Bahkan orang asli itu sendiri untuk berada di garis hadapan untuk melayani gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati. Kami ucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.